Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa berapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan bahasan tentang kiamat. Pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dibagikannya catatan amal. Di akhirat ada qisas yang dilakukan antar sesama hamba. Qisas ini diperuntukkan bagi seluruh kezaliman yang belum tuntas terbalas di alam dunia. Betapa banyaknya kasus kezaliman dari si kuat kepada si lemah, penguasa kepada rakyat, pejabat kepada orang biasa, orang kaya kepada orang miskin, bos kepada bawahan, berbuat zalim dan tidak terbalas di dunia. Maka di akhirat nanti akan ada balasan untuk menegakkan keadilan. Tidak hanya di kalangan manusia, tapi juga di kalangan para binatang. Dan ini untuk menyempurnakan keadilan Allah Azza wa Jalla, maknanya menegakkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan hamba-hambanya, sehingga tak ada satupun kezaliman yang tidak terbalas. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la tu'addanna al-huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil julaha minasyatil qurana. Seluruh hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga kambing yang tak bertanduk kelak akan menuntut balasan dari kepada kambing-kambing yang bertanduk. Di dunia kambing yang bertanduk terus menubruk kambing-kambing yang tak bertanduk atau tanduknya kecil, hanya sekedar show of force, hanya sekedar menunjukkan kekuatan, sehingga kalah yang tak bertanduk, menjadi korban kezaliman. Di akhirat itu akan terbalas, termasuk pukulan orang di dunia kepada orang lain, dan itu dilakukan karena kezaliman, dan di dunia tidak terbalas. Mau membalas, lawannya lebih kuat, bisa babak belur, akhirnya bisa nangis, hanya bisa menangisi kelemahan. Itu di dunia. Di akhirat akan ada balasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man daraba bisautin zulman iqtassa minhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang memukul dengan pecut, dengan cameti, dengan cambuk
kepada orang lain karena zalim, maka akan diqisas baginya pada hari kiamat. Termasuk kepada hamba sahaya. Kalau hamba sahaya umpamanya lelet dalam bekerja, kemudian dipukul oleh majikannya secara zalim atau melakukan kesalahan, diberi hukuman melebihi dari kadar kesalahan yang dilakukannya, maka itu pun akan diperhitungkan pada hari kiamat. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yawmal qiyamah. Siapa orang yang memukul hamba sahayanya karena kezaliman, maka dia akan diikat pada hari kiamat. Si tuannya, majikannya itu akan diazab. Bahkan tidak hanya memukul, menuduh tanpa bukti, apalagi tuduhannya besar, keji, seperti menuduh berzina, walaupun kepada hamba sahayanya, tanpa bukti, tanpa ada 4 orang saksi, maka dia akan diberikan azab pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala. Siapa orang yang menuduh hamba sahayanya dengan tuduhan berzina, dia akan dihukum pada hari kiamat, kecuali kalau tuduhannya itu benar, maka tidak apa-apa. Itulah keterangan-keterangan yang menjelaskan akan adanya qisas, ada balasan. Timbul pertanyaan, dengan apa dibalasnya? Apakah dengan dipukul lagi? Ternyata kalau di antara sesama binatang, iya. Kenapa? Karena binatang itu nasib hidup mereka tidak berlanjut ke surga atau ke neraka. Maka kisosnya diselesaikan dengan cara seperti yang mereka alami di dunia. Adapun untuk manusia tidak. Pada hari kiamat, modal kekayaan untuk bahagia bagi manusia adalah pahala. Dan penyebab seseorang diazab adalah dosa. Oleh karena itulah, maka kezaliman apapun bentuknya di akhirat diperhitungkannya itu dengan pahala dan dosa. Siapa yang berbuat zalim kepada orang lain dan kezalimannya tidak terbalas di dunia, maka dibayar dengan pahala. Orang yang zalim pahalanya diambil, diberikan kepada korban kezalimannya. Terus begitu. Makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang dia offer kepada orang lain. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih banyak yang belum terbayar, dosa orang yang dizalimi diambil dan dipikulkan kepada orang yang zalim tersebut. Maka habis pahala, yang tersisa dosa, padahal pahala modal untuk bahagia di akhirat. Itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Makanya Nabi SAW wanti-wanti itu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih
ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik tentang harga dirinya atau apapun. Kalau kita pernah zalim, menghina orang lain, membuli orang lain, atau mengambil barang orang lain secara paksa dengan cara menipu dan seterusnya, falyatahallal minhul yaum. Cepat minta dihalalkan dari orang itu hari ini, sebelum datangnya hari di mana di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka apabila orang yang zalim tadi memiliki pahala amal soleh, diambil pahala tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya kepada orang lain. Terus makin banyak kezalimannya, makin banyak korban kezalimannya, makin banyak pahala yang dia berikan. Padahal rata-rata orang zalimah pahalanya juga sedikitnya. Orang jahat, orang zalim rata-rata tidak ibadah, walaupun ibadah asal-asalan. Pahalanya mungkin sedikit, dosanya yang numpuk. Terlebih dosa karena kezaliman kepada banyak orang. Maka pahala yang sedikit diambil terus, habis. Kalau pahalanya habis, kezalimannya masih tersisa, diambil dosa orang yang dizalimi dan dipikulkan kepada si zalim. Jadi sebelum itu terjadi, cepat sekarang selesaikan. Jadi orang-orang yang punya kuasa, punya uang, punya pangkat, punya jabatan, lalu berbuat zalim kepada banyak orang dan tidak akan terbalas, nggak ada yang berani membalas kezaliman dia di dunia. Ingat, di akhirat bangkrut itu orangnya. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Para sahabat menjawab, tapi jawabannya bukan Allahu wa rasuluhu a'lam, tapi dijawab dengan pendapat mereka. Kenapa tidak Allah dan Rasul yang lebih tahu? Jawabannya bukan itu. Karena para sahabat menyangka pertanyaan Nabi SAW tentang urusan dunia, urusan bisnis, perdagangan, ekonomi, bukan urusan agama. Sebab muflis atau bangkrut itu kan istilah ekonominya. Maka mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kita, orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukan. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha fayu'ta hadhihi min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang muflis di kalangan umatku ini umat Islam. Apalagi kezaliman sekarang itu gak perlu langsung kepada yang tidak dikenal, juga bisa zalim ya lewat media sosial. Para ustadz tuh banyak yang dizalimi, asal tidak setuju aja dengan ceramah ustadz, dengan isinya langsung dibully atau ya dihina, langsung dicecer dengan cecaran yang gak layak. Itu
calon muflis, dan ustadz yang dihinanya calon orang kaya di akhirat. Akan memanen apa? Pahala, dosanya berkurang, pahala nambah. Makanya kalau kita dihina orang, dicaci orang, dibully orang, senyumlah, bahagia, alhamdulillah, pahala nambah, dosa berkurang. Lalu apa yang disedihkan, apa yang membuat kita kecewa kalau dizolimi orang lain? Untung kok kita nambah pahala, dosa berkurang. Doa kita makbul tuh, kalau mau doa itu ditembakkan kepada si zalim, kena tuh. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang fajir, orang durhaka, banyak dosa, tapi kalau dizalimi doanya makbul. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang muflis di kalangan umatku, bangkrut di kalangan umatku, orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala solat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan. Mungkin si yang zalim itu suka solat, saum, zakat, walaupun solatnya kebayang asal-asalan. Adalah pahala dikit dua dikit banyak. Saum juga begitu, infak, zakat, sedekah begitu. Kebaikan-kebaikan lainnya ada. Maka dia datang dengan membawa pahala dari semua ibadahnya. Lalu semua orang yang menjadi korban kezaliman, dia datang dengan membawa pahalanya, tapi dulu ketika di dunia dia mencela si anu, menuduh si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, maka diambil pahala dari dia, diberikan kepada korban kezalimannya. Ini dikasih, itu dikasih, yang lain semua dikasih. Semua korban kezalimannya menuntut dan dikasih dengan pahalanya. Kalau pahala habis, sementara kezalimannya masih ada yang belum terbalas, diambil dosa orang yang dizalimi, ditimpakan kepada orang yang zalim, lalu dilemparkanlah orang itu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Itulah nasib kaum muslimin yang bangkrut, muslim tapi zalim kepada sesama, mencela, memaki, membuli, menghina, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan seterusnya. Termasuk salah satu di antara yang akan diperhitungkan di akhirat adalah hutang. Siapa yang berhutang lalu mati, jangan beranggapan bebas, nggak akan ditagih ke alam kubur. Debt kolektornya takut kalau harus ke kuburan mamerin. Iya, di dunia tidak, tapi nanti di akhirat loh akan tetap diperhitungkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang dinar atau dirham, dinar itu uang emas, dirham itu uang perak, maka harus dibayar dengan pahalanya pada hari kiamat. Di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, nggak ada warung, nggak ada supermarket, nggak ada restoran, nggak berlaku uang. Yang berlaku apa? Pahala dan dosa. Kalau sekarang kezalimannya itu berbalas, si A menzalimi si B, si B membalas kezaliman tersebut,
baik dengan kezaliman yang sama atau lebih atau kurang, maka semuanya itu akan diperhitungkan. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, jaa rajulun faqa'ada baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li mamlukain yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sununani wa ashtamuhum wa adribuhum fakaifa ana minhum. Datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya punya dua hamba sahaya. Dia ini suka berdusta kepadaku, suka berkhianat, suka menentang. Saya suka hukum, saya caci mereka, saya pukul mereka. Bagaimana perhitungan saya dengan mereka nanti pada hari kiamat? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumul qiyamah yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kifafan la laka wala alaik wa in kana iqabuka iyyahum duna dhanbihim kana fadlan lak wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim iqtasalahum minkal fadl. Fatanaha ar-rajul wa ja'ala yahtifu wa yabki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pada hari kiamat pengkhianatan hamba sahayamu, kedurhakaan, kedustaan mereka kepadamu itu akan dihisab dengan hukuman yang kamu berikan kepada mereka. Bila hukumanmu kepada mereka seimbang, sepadan dengan kesalahan mereka, tidak ada dosa atasmu, tidak ada pahala bagimu. Lunas. Tapi kalau siksaanmu kepada mereka di bawah kadar kesalahan mereka, kesalahannya gede, dihukumnya hanya ringan saja, maka apa kata Nabi SAW, kana fadlan lak, bagimu pahala. Tapi apabila hukumanmu melebihi kadar kesalahan mereka, maka mereka akan mengambil pahala dari kamu, nanti dibalas dengan pahala. Maka menjeritlah laki-laki ini, kemudian dia menangis karena hal itu. Lalu berkatalah Rasul SAW kepada orang itu, amma taqra'u qawlah, tidakkah kamu baca firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan siapkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa pun tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Apabila ada satu perbuatan dosa walaupun sekecil debu, kami akan datangkan dia dan cukuplah kami sebagai penghisab atas kesalahan tersebut. Jadi dari hadis yang barusan kita mengetahui bahwa kalau orang berbuat zalim dibalas dengan kezaliman lain, maka ada tiga kemungkinan. Kalau balasannya sepadan,
lunas, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Kalau balasannya melebihi kezaliman orang lain, maka pahala dia diambil dan dioffer ke orang yang menjadi lawan masalahnya. Dan begitulah sebaliknya. Dari sinilah maka Allah Azza wa Jalla lebih menekankan kita untuk tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Karena apa? Ada keuntungan di sana. Malah balaslah dengan kebaikan. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan toleranlah kalian. Ada dua perintah. Fal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, dan toleran. Apa maknanya? Kalau memaafkan tidak membalas keburukan orang walaupun kita mampu membalasnya. Mampu membalas tapi sudah. Itu namanya memaafkan. Walaupun hati dongkol. Hanya tidak membalas saja. Kalau membalas berarti tidak memaafkan. Adapun as-safah wal yasfahu, toleran, maknanya berbuat baik kepada orang yang bersalah. Dan ini enggak sembarang orang bisa, hanya orang bertakwa. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, terus memaafkan manusia. Terus Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini sikap orang bertakwa ketika bermuamalah dengan orang yang zalim kepada mereka. Ditahan amarahnya. Marah, ada marah. Siapa yang tidak marah ketika dizalimi? Tapi tahan, tidak dibalas. Walaupun mampu membalas, tidak. Terus itu yang disebut dengan memaafkan, ya. Kemudian berbuat ihsan. Berbuat ihsan maknanya membalas keburukan itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Nanti pahala dia di-offer ke kita. Dosa kita di-offer ke dia. Inilah untungnya memaafkan. Inilah untungnya tidak memberi balasan. Kalau membalas, balasnya dengan kebaikan. Sehingga keuntungannya berlipat bagi kita semua, ya. Terlebih, ya, kezaliman akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Kita tahu nanti ada kondisi di mana kita ini merasa kegelapan yang luar biasa, khususnya di momen yang sangat krusial, yang membutuhkan cahaya. Kapan? Ketika nyebrang sirat. Ketika nyebrang sirat sudah dijelaskan, sirat itu kecil, sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Kedua, leur, matak tiserele, tergelincir, tisoledat, tikosewat, licin gitu. Ketiga, gelap, teka tinggari curug-curug acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Di sana kita butuh cahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan nasib orang mukmin, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau melihat orang-orang mukmin dan mukminat, cahaya itu begitu menyala terang benderang di depan mereka dan di kanan mereka. Adapun orang-orang munafik, cahayanya itu sebesar jempol, reprai deh. Kadang-kadang padam, kadang-kadang nyala. Melihat begitu orang munafik
berseru kepada orang mukmin, hei tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu orang munafik, laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, hei tunggu kami mau nebeng kepada cahayamu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang-orang mukmin, hei mundur lagi ke belakang, cari lagi cahaya untuk dirimu sendiri, gitu ya. Nggak bisa. Jadi tergantung amalnya. Kita sangat-sangat butuh cahaya. Jangan sampai dibiarkan gelap parem. Dan itu yang terjadi pada diri orang munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat orang munafik itu kadang-kadang padam, kadang-kadang menyala juga sedikit, hanya sebesar jempol, remang-remang, mereka takut. Orang mukmin itu takut seperti itu, lalu berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Kita butuh cahaya di sana. Jangan biarkan gelap. Salah satu penyebab padamnya cahaya pada hari kiamat adalah kezaliman. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhi oleh kalian kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jadi semua kezaliman ternyata memberikan kerugian berlipat. Pertama, kezaliman itu mengurangi pahala kita. Kedua, menambah dosa tentu saja ya. Ketiganya itu nanti akan menjadikan cahaya kita menjadi redup, bahkan padam sama sekali. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Belum mengundang murka Allah dunia akhirat, belum dibenci oleh sesama manusia karena kezaliman kita, dan banyak lagi kerugian yang lainnya. Kezaliman yang terbesar di kalangan sesama manusia adalah menyangkut darah, baik membunuh atau minimalnya melukai sampai keluar darah, atau yang sebanding dengan itu. Kadang ada tidak melukai tapi sakitnya lebih dari melukai ya. Umpamanya memukul sampai bonyok, sampai patah tulang tangan, kaki, mungkin penderitaannya lebih besar daripada sekedar dilukai sehingga keluar darah. Tapi yang jelas urusan darah ini urusan yang paling awal dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia, yang berkaitan dengan sesama manusia. Sehingga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Nabi SAW, yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul fayaqul ya Rabbi hadha qatalani, fayaqul lima qataltahu, fayaqul qataltuhu litakunal izzatu lak, fayaqul fa innaha li. Ada orang memegang tangan orang lain pada hari kiamat datang, lalu dia menyeret, menarik orang itu ke hadapan Allah, lalu berkata, ya Allah, orang ini telah membunuhku. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang yang membunuh itu, kenapa engkau bunuh dia? Dijawab, aku membunuh dia demi kemuliaanmu ya Allah.
Ternyata yang dibunuh ini orang kafir yang menghina Islam. Orang mukmin ini marah karena Allah disinggung atau Rasulnya atau Al-Quran syariatnya, lalu dibunuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa innaha li, ya kemuliaan itu milik aku. Bebas dia, karena ada uzur, selamat. Tapi walaupun alasannya benar, proses hisabnya tetap diberlakukan. Wa yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul, ada lagi orang lain yang menyeret tangan orang lain lalu berkata, ay rabbi ha inna hadza qatalani, ya Allah orang ini telah membunuh aku waktu di dunia. Oleh Allah ditanya, limadza qataltah, kenapa engkau membunuhnya? Dijawab, litakunal izzatu li fulan, saya membunuh dia demi kemuliaan si fulan. Ternyata mungkin ini adalah pembunuh bayaran, dibayar oleh orang, atau ada kerabatnya yang tersinggung lalu dia yang marah, dibunuhlah yang menyinggungnya. Karena urusan dunia, bukan karena urusan agama. Apa kata Allah? Innaha laysat li fulan, kemuliaan itu bukan milik si fulan, bukan milik manusia. Ingat Allah menyatakan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Fayabu'u bi'ithmihi, lalu dosa korban pembunuhannya ditimpakan kepada orang yang membunuhnya tadi. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul maqtulu bil qatili yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audajuhu tashkhabu damma faqala ya rabbi sal hadha fima qatalani hatta yudniyahu minal arash. Nanti korban pembunuhan akan datang menyeret orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Kepala dan ubun-ubun si pembunuh ini diseret dan darah berlumuran dari kepala orang yang menyeretnya. Lalu orang yang menyeret itu berkata, ya Allah, tanya orang ini, kenapa dulu dia membunuhku? Jadi itu terus dihisab, diperhitungkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah awal yang dihisab pada hari kiamat di antara sama manusia adalah urusan darah, membunuhnya atau melukainya atau menyakitinya. Itu yang pertama. Bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa yang pertama kali dihisab itu sholatnya? Ya enggak? Kenapa di sini disebutkan yang pertama kali dihisab urusan darah? Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wala ta'arudha baina hadzal hadis, baina haditsain, tidak ada pertentangan antara dua hadis tadi. Adapun hadis yang menyatakan yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba adalah salat, maknanya masalah yang berkaitan antara kewajiban hamba kepada Allah. Itu yang pertama kali dihisab, bukan saum dulu, bukan umroh haji dulu, bukan yang lain-lain, tapi sholat. Adapun masalah yang berkaitan dengan sesama manusia, nah ini tentang masalah darah. Makanya dalam salah satu hadis dua-duanya disatukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, awwalu ma yuhasabul 'abdu alaihi salatu wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Amal yang paling awal dihisab pada diri seorang hamba kepada Allah adalah tentang salat. Adapun masalah awal yang pertama kali dihisab antar sesama manusia adalah tentang darah. Dua hal ini tidaklah bertolak belakang. Terus tadi disebutkan bahwa qisas ini juga terjadi di kalangan para binatang. Iya, betul. Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keadilan di kalangan makhluknya, baik jin, manusia ataupun binatang, sampai binatang tersebut dituntaskan seluruh masalah yang pernah terjadi di alam dunia. Lalu setelah beres dituntaskan di akhirat, Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kamu kembali menjadi tanah. Akhirnya binatang-binatang itu dikembalikan menjadi tanah setelah beres ditetapkan qisas di antara sesama mereka. Tidak berlanjut ke surga atau ke neraka. Terlihatlah oleh orang kafir. Mereka pun berteriak, ya laitani kuntu turaba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berteriaklah orang-orang kafir, aduh celaka kita, seandainya kita pun kembali menjadi tanah seperti binatang-binatang tadi. Sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahsyarul khalqa kullahum kulla dabbatin wa ta'irin wa insanin, yaqulu lil bahaim wa ta'ir kunu turaba, fa inda dzalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk semuanya, baik binatang termasuk juga burung-burung termasuk manusia, lalu ditegakkan keadilan. Kalau ada permasalahan di kalangan mereka yang belum selesai di dunia, diselesaikan. Setelah selesai, berkatalah Allah kepada binatang dan burung, jadilah kembali kamu kepada tanah. Jadi tanahlah lagi mereka, terlihat oleh orang kafir. Berkatalah orang kafir saat itu, ya laitani kuntu turaba, celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang tersebut. Abdullah bin Amr bin As berkata, idza kana yaumul qiyamah maddal adim wa hasyara dawab wal bahaim wal wahash thumma yuhsalul qisas bainad dawab yaqtassu lisyah al-juma' minasyatil qurama natahatha fa idza faragha minal qisas bainad dawab qala laha kuni turaba qala fa inna dhalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Apabila hari kiamat datang, dikumpulkanlah seluruh makhluk, binatang-binatang termasuk binatang ternak ataupun binatang buas. Kemudian dilaksanakan kisos di antara sesama mereka, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk, yang waktu di dunia ditumbuk terus ditubruk oleh yang bertanduk, saat itu menuntut balas. Setelah selesai seluruh urusan mereka, Allah berkata kepada mereka, kembalilah kalian jadi tanah. Lalu jadi tanah, terlihat oleh orang kafir pun berseru, ya laitani kuntu turaba.
Itulah yang dimaksud kenapa orang-orang kafir berangan-angan menjadi tanah. Karena kalau menjadi tanah tidak berlanjut ke neraka. Tapi kalau orang kafir tidak menjadi tanah, terus lanjut hisabnya sampai berakhir di neraka, ya. Suatu saat Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar. Kata Abu Dzar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantihani faqala Abu Dzar, hal tadri fima tantihan? Qala la, walakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma. Suatu saat Nabi SAW melihat dua kambing yang sedang berantem. Berantemnya kambing apa? Saling tumbuk. Lalu berkatalah Nabi, wahai Abu Dzar, kamu tahu kenapa dua kambing ini berantem? Abu Dzar menjawab, tidak, saya tidak tahu. Lalu berkata Nabi SAW, walakinna Allah yadri, tapi Allah tahu sumber masalahnya apa. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah kelak akan memutuskan perkara di antara dua kambing ini pada hari kiamat. Itulah penjelasan yang menyatakan bahwa kisos ini terjadi di kalangan seluruh makhluk sampai binatang. Kalau binatang saja seperti itu, apalagi manusia. Sekecil apapun kezaliman di antara kita itu dihisab. Maka Nabi menekankan sebelum datang hari hisab, cepat minta dihalalkan sekarang, sekecil apapun, daripada nanti jadi tuntutan di akhirat, ya. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin binatang dibangkitkan pada hari kiamat, diterapkan kisos, padahal mereka tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu tidak dibebani dengan kewajiban untuk ibadah gitu ya, tidak dihisab dan seterusnya. Tapi kenapa dibangkitkan pada hari kiamat? Berkata Imam An-Nawawi menjawab pertanyaan itu. Beliau terangkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis-hadis tadi. Kata beliau, "Hadza tasrihun bihasril bahaim yaumal qiyamah wa i'adatiha yaumal qiyamah kama yu'adu ahlu taklif minal adamiyin wa kama yu'adul atfal wal majanin wa man lam tablughu da'wah." Kata Imam An-Nawawi, ini penjelasan yang gamblang tentang akan dikumpulkannya binatang pada hari kiamat, dikembalikannya mereka pada hari kiamat, sebagaimana orang-orang manusia dari kalangan anak Adam, termasuk anak-anak kecil dan orang-orang gila atau orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Anak kecil yang masih bayi mati akan dibangkitkan. Orang gila yang mungkin sejak lahir gila tetap akan dibangkitkan. Orang yang hidup di masa fatrah, nggak ada nabi yang diutus, nggak ada rasul, nggak ada pendakwah, sehingga nggak tahu mana benar, mana salah, mana ibadah, mana adah, nggak tahu, itu juga akan dibangkitkan. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya surah At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Untuk apa mereka dikumpulkan? Pertama tadi, untuk menegakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Di kalangan para binatang ada ketidakadilan. Dari si kuat kepada si lemah, antar sesama singa ada ketidakadilan, iya. Antar sesama serigala, antar sesama kambing, antar sesama hewan-hewan sejenis atau yang berbeda jenis, ada kezaliman, iya. Dan tak tuntas waktu hidup di dunia.
Di akhirat dituntaskan, keadilan itu ditegakkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan mereka. Terlebih di kalangan manusia ada juga yang zalim kepada binatang. Ada enggak? Ada. Di antara kezaliman tersebut umpamanya ya, Nabi SAW bersabda, dakhalat an-nara imra'atun fi hirratiha sajanatha lam tut'imha wa lam tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk neraka karena zalim kepada kucing. Kucing itu dikurung, tidak dibiarkan lepas untuk cari makan sendiri, terus tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati kelaparan, kehausan. Dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Kenapa wanita itu begitu ke si kucing? Mungkin si kucing maling dendengnya, maling lauknya gitu kan. Karakter kucing memang begitu. Yang salah si emak ini. Maka orang ini, wanita ini masuk ke dalam neraka karena zalim kepada si kucing. Nabi SAW juga bersabda, siapa orang yang membunuh burung, menembaknya, memanahnya, tidak untuk dimakan, si burung itu kelak akan menuntut si pembunuhnya pada hari kiamat. Hanya sekadar iseng, lihat, cekir, hebat kan saya, mati itu satu, biarkan. Kalau memang tidak untuk dimakan, jangan diburu itu burung. Ya. Nah, kezaliman antara sesama binatang, antara sesama manusia, dari manusia ke binatang, semuanya akan dituntaskan pada hari kiamat. Dan itu untuk menegakkan sifat adilnya Allah yang maha sempurna. Adapun orang mukmin dengan orang mukmin, ada qisas di kalangan mereka? Ya ada. Sesama orang yang soleh, semuanya soleh, tapi ada kedoliman mas satu dua ya. Kapan mereka akan diqisas? Dalam Sahih Bukhari, hadis diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqintarah bainal jannati wan nar, fataqasawna madhalim kanat bainahum fid dunya, hatta idza naqaw wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilati kana fid dunya." Bila orang-orang mukmin semuanya sudah selamat dari api neraka, sudah nyebrang sirat, selamat sampai ke seberang menuju surga, belum ke surga, semua sudah selamat, mereka tertahan di sebuah daerah antara surga dan neraka. Jadi setelah neraka terlewati, ada tempat menuju surga, ada beberapa spot di sana. Nah, lalu mereka saling mengkisos antara kezaliman yang pernah terjadi di kalangan mereka. Ingat, sesoleh-soleh orang, sehebat-hebat ibadah para ulama, para solihin, kesalahan tetap ada ya di kalangan mereka. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, tapi yang jelas tidak besar. Maka dilakukan kisos. Tapi ingat, kesalahannya sedikit, kezaliman sedikit, saldo pahala itu para ulama tidak bisa ditampung. Kalau umpamanya itu ke pahala berupa kekayaan di dunia, mungkin itu orang-orang terkaya di dunia, uangnya tek-tean, ribuan triliunan, mungkin begitu. Punya hutang 100-200 ribu atau 1-2 juta dari orang yang punya hutang, punya uang triliunan, gak kerasa ya.
Para ulama adalah manusia dengan pahala yang sangat banyak. Dari mana pahala itu mereka dapat? Dari ilmu yang mereka ajarkan. Ilmu yang diajarkan diamalkan oleh banyak orang. Orang-orang yang mengamalkan ilmu itu dapat pahala, si ulama yang memberi ilmu itu dapat pahala dari amalan murid-muridnya. Coba tadi kita kutip perkataan Imam An-Nawawi. Beliau hidupnya kapan? Ratusan tahun yang lalu. Tapi kitabnya ilmu menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke sini, dibahas. Ketika dibahas, kita semua dapat pahala. Imam An-Nawawi dapat pahala dari amalan kita. Terus begitu. Makanya orang-orang soleh setelah lewat neraka menuju surga, mereka nggak bisa masuk surga sebelum dikisos di antara sama mereka tentang kezaliman yang terjadi di kalangan mereka. Tapi sekali lagi, ibarat orang punya ribuan triliun, punya hutang 1 juta 2 juta, enteng bagi mereka. Hatta idza naqaw wa hudhibu, sehingga apabila mereka sudah bersih, enggak ada lagi kezaliman, enggak ada lagi dosa, udzina lahum bidukhulil jannah, maka diizinkanlah mereka masuk ke dalam surga.